saya sendiri sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Brianti M dengan NIM 2301M077. Dan saya Marwan dengan NIM 2301M084. Saya Rizka Natalia dengan NIM 2301M082. Dan saya Muhammad Amrianas dengan NIM 2301074. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan yang materinya adalah laporan arus kas. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, materi pertama akan dipresentasikan oleh saudara Andrianas. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membahas tentang pembahasan arus kas. Yang pertama itu pengertian laporan arus kas. 2. Tujuan dan manfaat laporan arus kas. 3. Jenis laporan arus kas. 4. Fungsi laporan arus kas. 5. Metode penyusunan laporan arus kas. 6. Analisis arus kas. 7. Rasio arus kas. 8. Contoh laporan arus kas. Adapun arus kas yaitu laporan arus kas adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode. Akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang perusahaan. Dalam arti sempit, laporan arus kas artinya sebuah laporan keuangan yang menyajikan arus kas masuk dan kas keluar dari sebuah perusahaan. Wikipedia. Adapun manfaat dan tujuan, yaitu tujuan utama dari arus kas adalah memberikan informasi tentang penerimaan kas dan pengeluaran kas, dan pengeluaran kas secara rinci selama satu periode. Tujuan keduanya untuk memberikan informasi atas dasar memiliki kegiatan operasi, investasi, dan pembiayaan. Adapun informasi tentang arus kas suatu perusahaan berguna bagi para pemakai laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan serta kas dan menilai kebutuhan perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut. Baiklah, saya akan melanjutkan materi, yaitu jenis laporan arus kas. Yang pertama, kas aktivitas investasi. Jenis yang pertama adalah laporan kas aktivitas investasi perusahaan. Pada dasarnya, jenis laporan kas yang satu ini akan berisi informasi yang berkaitan dengan kegiatan investasi yang dilakukan oleh setiap perusahaan. Yang kedua, kas aktivitas operasi. Laporan kas aktivitas operasi dalam suatu perusahaan akan sangat berhubungan dengan segala jenis aktivitas operasional yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Beberapa jenis aktivitas ini dapat berupa pemasukan maupun pengeluaran dialami perusahaan. Yang ketiga, kas aktivitas pendanaan. Jenis laporan arus kas yang terakhir, namun tidak kalah penting, ini adalah laporan kas aktivitas pendanaan. Di dalam jenis laporan kas yang satu ini akan tersedia beragam informasi yang berkaitan dengan aktivitas investasi dan pengambilan uang oleh pelaku usaha serta pinjaman dana tertentu. Adapun fungsi laporan arus kas terbagi atas 4. Yang pertama, sebagai dasar pengambilan keputusan jajaran direksi atau manajemen perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Yang kedua, menentukan kemampuan perusahaan dalam membayar dividen dan kewajiban. Yang ketiga, memprediksi aliran kas periode berikutnya berdasarkan data periode terkini. Yang keempat, mengetahui laba bersih dan menentukan ukuran keberhasilan suatu perusahaan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Marwan. Baiklah, materi selanjutnya adalah metode penyusunan laporan arus kas. Dalam menyusun laporan arus kas, perusahaan atau tim keuangan yang melakukannya dapat menggunakan dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. 1. Metode langsung.
Metode langsung adalah metode yang dilakukan berdasarkan buku kas atau bank. Dalam metode ini, aliran kas dari kegiatan operasional akan dibagi menjadi kas masuk dan kas keluar. Kemudian laporan dilanjutkan dengan kegiatan investasi dan pembiayaan. Dua metode tidak langsung. Metode tidak langsung adalah metode yang tersusun dari 3 elemen, yaitu elemen dari kas dari kegiatan usaha, investasi, dan kegiatan pembiayaan. Metode ini turut memerlukan 2 sumber data, yaitu laporan laba rugi dan periode yang berlangsung, serta neraca periode dan periode berlangsung dan periode sebelumnya. Analisis arus kas. Analisis arus kas membantu Anda memahami berapa banyak uang tunai yang dihasilkan atau digunakan bisnis selama periode akuntansi tertentu. 2. Memahami sumber uang tunai dan kemana uang Anda pergi sangat penting untuk mempertahankan bisnis yang berkelanjutan secara finansial. Analisis arus kas. Bisnis dapat memutuskan apa langkah baik berikutnya bagi perusahaan. 1. Menghentikan kembali arus masuk dan arus keluar. Misalnya, jika pembayaran pinjaman yang mahal mempengaruhi arus kas keluar, bisnis dapat melakukan pendekatan strategis untuk meningkatkan arus masuk dengan mengurangi operasi atau meningkatkan aktivitas investasi untuk membangun aliran pendapatan baru. Kedua, mengidentifikasi peluang pasar. Memahami arus kas dan dampaknya di lokasi yang berbeda dapat membantu bisnis dalam memutuskan apakah akan memperluas ke pasar baru, berinvestasi untuk memperkuat posisi mereka di pasar saat ini, atau menarik diri sepenuhnya dari negara-negara di mana arus kas rendah. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang tadi, yaitu rasio arus kas. Rasio arus kas adalah ukuran berapa kali perusahaan dapat melunasi hutang lancar dengan uang tunai yang dihasilkan dalam periode yang sama. Angka yang tinggi lebih besar dari 1 menunjukkan bahwa perusahaan telah menghasilkan lebih banyak uang tunai dalam satu periode daripada yang dibutuhkan untuk melunasi kewajiban lancarnya. Rasio arus kas lebih akurat dalam mengukur likuiditasi dan solvabilitas perusahaan daripada rasio yang diturunkan dari laporan laba rugi atau neraca. 5 rasio untuk analisis arus kas. Yang pertama, cash flow coverage ratio arus kas. Rasio ini disebut sebagai rasio solvabilitas dan merupakan rasio jangka panjang. Rasio ini menghitung apakah suatu perusahaan dapat membayar kewajibannya atas total hutang yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Jika rasio lebih besar dari 1,0, maka perusahaan tidak dalam bahaya default. Rasio yang kedua, rasio margin arus kas. Rasio ini adalah rasio profitabilitas yang membantu ketika dalam mengukur kas bisnis dari kas fasilitas operasi sebagai persentase dari pendapatan penjualan selama periode tertentu. Dengan kata sederhana, rasio ini memberitahu kita bahwa lebih baik bisnis dapat mengubah penjualan menjadi uang tunai. Yang ketiga, rasio cakupan kewajiban. Rasio ini mengacu pada kemampuan operasi bisnis dalam menghasilkan uang tunai yang dapat digunakan untuk menutupi hutang yang harus dibayar dalam waktu 1 tahun. Dengan kata sederhana, rasio ini cukup kewajiban saat ini membantu dalam mengukur likuiditas bisnis. Rasio ini dikenal sebagai cash current debt average ratio yang melihat bagaimana kebijakan dividen bisnis mempengaruhi kas yang tersedia untuk memenuhi kewajiban hutangnya saat ini. Yang keempat, rasio harga terhadap arus kas. Rasio ini adalah rasio profitabilitas yang membandingkan harga perusahaan dengan kas yang mendasarinya. Ini adalah parameter penilaian yang menunjukkan
oleh perusahaan. Investor menggunakan rasio ini untuk menganalisis penilaian perusahaan dengan satu pertimbangan penting bagi perusahaan, memberikan wawasan tentang probabilitas bisnis dan juga kualitas pendapatannya. Yang terakhir yaitu rasio cakupan bunga tenaga. Rasio ini membuat kami dalam mengukur kemampuan untuk memenuhi pembayaran bunga atau pembiayaan utangnya. Rasio ini adalah ukuran yang mirip dengan rasio cakupan bunga, tetapi lebih merupakan ukuran yang realistis. Jika rasio kurang dari 1, maka kita dapat mengatakan bahwa bisnis tidak memiliki cakupan yang untuk memenuhi kewajiban bunga atas utangnya jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya itu contoh laporan arus kas. Contohnya itu PT milik kita bersama, laporan arus kas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dengan arus kas dan aktivitas. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.